Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Alhamdulillah, semoga anak soleh dan soleha di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tetap semangat dan berbahagia bersama keluarga. Oke anak soleh dan soleha, pada kesempatan kali ini Ibu Guru akan menyampaikan materi tentang ciri-ciri bangun ruang ya. Jangan lupa disimak materinya dengan baik supaya anak soleh dan soleha bisa memahaminya dengan baik ya. Sebelum kita membahas satu persatu dari ciri-ciri bangun ruang, Ibu Guru akan menyampaikan terlebih dahulu unsur-unsur dari bangun ruang ya. Adapun unsur-unsur dari bangun ruang yang pertama, sisi ya. Sisi adalah daerah atau bidang yang membatasi bangun ruang. Yang kedua, rusuk. Rusuk adalah garis pertemuan sisi-sisi pada bangun ruang. Dan yang ketiga, ada titik sudut. Titik sudut adalah titik pertemuan tiga atau lebih rusuk pada suatu bangun ruang. Bangun ruang merupakan salah satu pokok bahasan yang banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi untuk kali ini kita akan membahas ciri-ciri bangun ruang dari benda-benda yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama adalah kubus. Kubus merupakan bangun ruang 3 dimensi yang mempunyai 6 buah sisi berbentuk persegi dan panjang sisinya sama. Contoh benda yang berbentuk kubus yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yaitu kardus, kotak kado, dadu, dan lain-lain. Adapun ciri-ciri dari kubus adalah yang pertama, memiliki 6 buah sisi yang sama luas. Anak soleh dan soleha bisa perhatikan gambar kubus yang ada di samping kanan ya. Ini memiliki 6 sisi yang sama luas. Yang mana sisinya? Jadi ini ada sisi A, B, C, D, B, C, G, F, E, F, G, H, A, D, E, F ya. Jadi sisi bawah, sisi atas, sisi samping, kiri dan kanan dengan sisi depan dan sisi belakang ya. Ciri yang kedua, memiliki sisi kubus berbentuk persegi ya. Jadi bisa kalian lihat di sini, semua sisinya berbentuk persegi. Ciri yang ketiga, memiliki 12 rusuk yang sama panjang ya. Yang namanya rusuk ini, AB itu rusuk, BC rusuk, CG rusuk, EF ya, dan seterusnya. Ciri yang keempat, memiliki 8 titik sudut. Nah, lihat di sini, titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, D, F, G, H ya. Ciri yang kelima, memiliki 12 diagonal sisi yang sama panjang. Jadi kalau ada yang tanya, apa Bu Guru itu diagonal sisi? Jadi diagonal sisi pada kubus adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan pada satu sisi kubus yang sama ya. Dan ciri yang terakhir adalah memiliki 4 diagonal ruang ya. Jadi kalau tadi diagonal sisi, yang ciri yang terakhir adalah diagonal ruang ya. Yang kedua adalah balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang terbentuk oleh 6 buah persegi panjang yang saling tegak lurus. Contoh bangun balok yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah lemari, kulkas, dan lain-lain. Adapun ciri-ciri balok yaitu yang pertama, memiliki 12 rusuk yang terdiri dari 4 rusuk panjang, 4 rusuk lebar, dan 4 rusuk tinggi. Bisa kalian lihat ya nak di gambar sini.
4 rusuk panjang berarti yang AB, EF, CD, dan HG. 4 rusuk lebar BC, AD, EH, FG. 4 rusuk tinggi BF, CG, AE, dan DH. Ciri yang kedua terdiri dari 3 pasang sisi, yaitu sisi depan belakang, sisi atas bawah, dan sisi samping kiri dan kanan. Ciri yang ketiga memiliki 8 buah titik sudut. Titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, H, F, dan titik sudut G ya. Ciri yang keempat, seluruh sudut pada balok berbentuk siku-siku. Bisa kalian lihat di sini ya. Jadi seluruh sudutnya berbentuk siku-siku. Siku-siku berarti nilainya 90 derajat ya. Ciri yang kelima, mempunyai 4 diagonal ruang dan 12 diagonal bidang. Dan ciri yang terakhir, memiliki 4 buah sisi berbentuk persegi panjang dan 2 buah sisi yang memiliki bentuk sama ya. Yang ketiga yaitu tabung. Tabung adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran identik yang sejajar dan sama bentuk serta ukurannya. Contoh benda berbentuk tabung adalah tong sampah, guling, tempat pensil, toples, dan lain-lain. Adapun ciri-ciri bangun ruang tabung, yang pertama, tabung memiliki 3 bidang sisi, yaitu alas, tutup, dan selimut. Anak soleh dan soleha bisa perhatikan di sini, di sebelah kanan agak ke bawah sedikit ada gambar tabung ya. Jadi sisi alas, sisi atap atau tutupnya, dan selimut ya. Jadi terdiri dari 3 bidang sisi. Yang kedua, ciri yang kedua, tabung memiliki bidang alas dan tutup berupa lingkaran ya. Jadi alasnya dan tutupnya berbentuk lingkaran. Ciri yang ketiga, tabung memiliki sisi tegak berupa bidang lengkung yang dinamakan selimut tabung. Ciri yang keempat, tabung memiliki 2 rusuk, yaitu rusuk alas dan tutup. Yang kelima, tabung memiliki tinggi tabung. Tinggi tabung ini merupakan jarak titik pusat alas dan titik pusat tutup ya. Bisa diperhatikan di sini. Dan yang terakhir, tabung memiliki jari-jari lingkaran alas dan tutup besarnya sama ya. Jadi antara jari-jari alas dan jari-jari tutup itu besar jari-jari lingkarannya sama ya. Bangun ruang yang keempat adalah kerucut. Kerucut adalah salah satu bangun ruang yang memiliki sebuah alas yang berbentuk lingkaran dengan selimut yang memiliki irisan daring lingkaran. Contoh bangun kerucut dalam kehidupan sehari-hari adalah topi ulang tahun, tumpeng, kon es krim, dan lain-lain. Adapun ciri-ciri kerucut, yang pertama memiliki 2 buah sisi ya. Sisi alas dan sisi selimut ya. Yang kedua, memiliki 1 rusuk. Yang ketiga, memiliki 1 titik pusat. Dan yang keempat, memiliki jaring-jaring kerucut, yaitu lingkaran dan segitiga. Yang kelima yaitu 5 segitiga. 5 segitiga adalah bangun ruang berjenis limas yang mempunyai sisi alas berbentuk segitiga. Contoh benda yang berbentuk 5 segitiga adalah piramida, atap rumah, gunung, dan lain-lain. Adapun ciri-ciri 5 segitiga, yang pertama, alas limas berbentuk segitiga. Bisa kalian lihat di sini, gambar 5 segitiga alasnya berbentuk segitiga. Yang kedua, setiap titik sudut sisi alas limas
terdapat rusuk tegak yang ujungnya bertemu di satu titik. Ciri yang ketiga, semua sisi limas berbentuk segitiga. Ciri yang keempat, mempunyai 4 sisi ya, sisi ABC, sisi BCD, sisi ACD, dan sisi ABD. Ciri yang kelima, mempunyai 6 rusuk. Rusuk AB, rusuk BC, rusuk AC, rusuk AD, rusuk BD, dan rusuk CD. Dan ciri yang keenam yaitu mempunyai 6 titik sudut yang kesemuanya merupakan titik puncak ya. Titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, dan titik sudut D. Yang keenam yaitu prisma segitiga. Prisma segitiga merupakan bangun ruang yang memiliki alas dan tutup yang kongruen berbentuk segitiga. Bagian samping atau sisi tegaknya berbentuk persegi panjang. Contoh benda yang berbentuk prisma segitiga adalah tenda ya. Jadi anak soleh dan soleha bisa lihat bentuk dari tenda itu sama halnya dengan prisma segitiga ya. Adapun ciri-ciri prisma segitiga, yang pertama memiliki 6 titik sudut. Yang kedua memiliki 5 bidang sisi. Yang ketiga memiliki 9 rusuk tegak. Yang keempat, alas dan atapnya kongruen. Dan yang kelima, sisi samping berbentuk persegi panjang. Kongruen itu artinya sama dan sebangun ya. Yang ketujuh adalah bola. Bola adalah bangun ruang yang permukaannya memiliki jarak yang sama dengan titik pusat. Adapun ciri-ciri bangun ruang bola, yang pertama memiliki satu sisi ya. Jadi hanya satu sisi, yaitu sisi lengkung. Yang kedua, tidak memiliki rusuk. Yang ketiga, tidak memiliki titik sudut. Dan yang keempat, memiliki satu pusat ya. Jadi pusatnya ada di tengah-tengah daripada bola ya. Oke anak soleh dan soleha, tahukah kalian bahwa prisma itu banyak macamnya ya? Dalam sebuah geometri, prisma adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas dan tutup identik berbentuk segi N ya, segi banyak. Dan sisi-sisi tegak berbentuk persegi dan persegi panjang. Di sini bisa kalian lihat ada beberapa contoh dari gambar-gambar prisma. Ada prisma persegi, ada prisma segitiga, prisma trapesium, prisma belah ketupat, prisma segi 5 beraturan, prisma segi 6 beraturan, ada prisma persegi panjang atau biasa kita sebut dengan balok ya. Baiklah anak soleh dan soleha, itulah tadi materi tentang ciri-ciri bangun ruang yang sudah Ibu Guru sampaikan. Semoga anak soleh dan soleha bisa memahaminya dengan baik ya. Terima kasih. Ibu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, dan salam sayang dari Ibu Guru Ebi. Bye-bye.